dia memodif lehernya, jadi tarikannya itu bukan ngikutin body, tapi dia ngikutin behel. Menarik tuh. Halo Om, balik lagi bersama gue Gidi Gaya Otomotif. Hari ini gue mau nge-review motor yang sangat spesial buat gue ya kan. Motor-motornya seperti apa? Jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu, dan bagi yang follow Instagram kita di Gaya Otomotif, dan buka portal kita di gayaauto.com. Sebelumnya bumper dulu. Dan inilah Honda Stylo. Motor yang sangat anyar sekali buatan Honda ya kan. Jadi gue pikir Honda Giorno pertama kali akan datang daripada Honda Stylo, karena Honda Giorno itu 125. Ternyata Honda Stylo 160 yang mesinnya plek-plek mesin Vario 160. Luar biasa ya bentuknya. Ini opini pribadi gue tadi semenjak ini datang, gue pikir akan klasik ya, ternyata aslinya tuh ini bukan klasik, ini adalah modern, bener-bener modern ya. Bahkan Honda Scoopy itu lebih klasik daripada Honda Stylo. Bentuknya itu bener-bener luar biasa fashion menurut gue daripada modern klasik ya. Jadi ini fashionnya Honda Vario, keren, luar biasa keren. Ini emang nggak neko-neko kerennya ya. Memang sekarang pasar istilahnya klasik ya, itu Yamaha ngeluarin duluan Villano, terus ada Vespa juga semenjak Vespa datang, terus ada Scomadi, ada Royal Alloy, ada Pusho Jenggo, dan Yamaha Villano. Akhirnya Honda ngeluarin, gue nggak tahu ya, Honda selalu ngeluarin itu terakhir gitu loh daripada Yamaha. Honda Stylo 160 pertama kali datang, wow, fashion banget. Catnya warnanya merah begini, merah apa nih, merah marun, bukan merah pekat gitu ya. Jadi yang ini adalah varian CBS, bukan ABS. Dari depan lampunya itu, lampunya sendiri seperti Vespa Sprint ya, tapi batoknya tuh gede banget. Dan gue nggak nyangka waktu di pameran gue pertama kali lihat, kayaknya nggak segede ini deh. Tapi pas gue nyetir tadi, ini gede banget, kayak beban gitu loh, gede gitu loh. Dan speedometer itu kecil, jadi banyak ruang nih di sini nih. Tapi di sini juga ada untuk ada indikator seperti sen, seperti apa, sen, lampu jauh dan lain-lainnya di sini. Dan speedometer itu lucu ya, kotak gitu. Dan tadi gue nyetir siang-siang itu nggak gitu kelihatan jujur. Kalau malam sih ini jelas banget, tapi untuk siang sih ini so-so lah. Di sini juga ada indikator seperti jam, fuel indikator, trip A, trip B, dan fuel consumption ada di sini. Gitu aja ya. Terus jadi sama Bro Arkan ini sudah dimodif dengan tidak ada spion dan juga lebih ceper, ya kan? Terus beberapa parts ganti, nanti gua kasih tahu. Pertama gua megang gripnya ini, gue puji sih Honda, ini enak banget gripnya jujur ya. Nggak gede, tapi dia kecil, tapi nyaman. Dan kalau pakai jauh nggak gitu apa ya, pegel gitu. Dan dia tuh di bawah nih, jadi di sini tuh kelihatan, mungkin kelihatan ya, di sini tuh ada berapa senti dari paling atasnya batok ini ke bawah. Jadi dia tuh bener-bener di bawah. Untuk badan Asia seperti gua dengan tinggi 173, ini enak banget motor. Bahkan ini riding stylenya lebih enak daripada Vario. Di sini ada indikator lampu jauh, lampu dekat, ada klakson, sen kiri kanan, ada idling start stop, dan ada starter.
Di sini juga ada buat ngelok ya, seperti motor-motor sekarang. Di sini buat nyimpen aqua masuk langsung aqua aja. Di sini juga ada kantong kecil di sini, tapi mengorbankan untuk start stopnya ya. Di sini ada hooknya. Hooknya ini menarik ya. Hooknya seperti Pusio Jenggo. Jadi dia dipencet dulu baru keluar hooknya. Nah, di sini ada kantong seperti kantong Vespa ya. Nah, tapi bahannya kurang banget nih plastiknya. Tuh, der. Biar kesannya tuh klasik seperti Vespa. Jadi ini sebenarnya motor modern, cuman diberi kesan klasik. Di sini juga ditutup, ada karet nih. Jadi misalnya mau ngecas, di sini bisa ditaruh glove ya, hanya glove aja udah. Dan di sini buat naruh HP juga. Nah, perhati ini di sini di tengah nih, di sini ada kabel. Jadi buat ngecas itu ditaruh di sini, HP-nya di sini. Nah, ini buat kabelnya, jadi kabelnya nggak kemana-mana gitu. Dipikirin juga ya sama Honda ya. Tuh, kalau gue naruh, aduh, ya, oke lah. Nah, untuk lampu depan seperti sprint tadi gue bilang, dia tuh levelan ya, tingkat atas dan bawah. Semua lampu sudah LED, bodinya tuh kecil gitu. Jadi menurut gua batoknya itu seperti campuran Jenggo sama Skomadi, lampunya seperti sprint, dan bodinya bodi modern, dia nggak gede ya, kecil. Dan lampunya ini, lampu depannya seperti lampu belakang Honda Civic, udah LED, terang. Untuk velg dia 12, nggak seperti Vario yang 14, jadi dia memang lebih kenceng sedikit. Kalau misalnya dari 0 sampai 100, Vario masih menang, tapi 0 sampai 200 ini menang dikit, menang sekitar 0,7 detikan. Untuk cakram, kalau untuk CBS dia lebih kecil daripada ABS. ABS itu ukurannya lebih gede, dan ABS itu 2 piston, CBS itu 1 piston. Untuk karakter shocknya itu agak aneh ya, karena depan sama belakang itu sangat sekali berbeda. Depan itu masih terlalu lembut, dan belakang itu terlalu keras. Nah, gue nggak ngerti itu gimana tuh. Jadi kalau misalnya ada lubang, ini kan velgnya 12 ya, lebih kerasa kalau ada lubang dibandingkan 14. Jadi lebih kerasa jeduk gitu loh. Tapi oke lah, mungkin karakternya memang diciptakan seperti itu. Nah, untuk deck ini masih yang gue perhatiin langsung adalah langsung lubangnya itu masih kelihatan banget ya. Tuh, kasar lubangnya. Dan untuk bagi yang nanya untuk aqua galon muat apa enggak, nih gue rasa nggak muat sih. Untuk sepatu ukuran 43 masih sosok lah, muat lah ya gitu. Dan di sini ada corak yang memang modern banget gitu. Ini harusnya warnanya hitam sih menurut gue ya, daripada begini nih. Nah, bodinya ini coakannya gede nih. Tuh, coakannya gede. Harusnya kalau memang mau klasik, ini harusnya bodi ke sini tarikannya nih, bukan ke atas begini ya. Nah, untuk mengakali ini, dia memodif lehernya, jadi tarikannya itu bukan ngikutin bodi, tapi dia ngikutin behel. Menarik tuh, baru ada yang begitu gue lihat. Jadi masih dilihat enak, soalnya standarnya itu dia tidur. Tapi serba salah juga sih Honda. Kalau misalnya dia nggak tidur ditarik ke atas tuh aneh, ya kan? Jadi pinter juga nih. Bagi om tips juga nih. Dia tuh tarikan lehernya itu dimodif sehingga miringnya itu derajatnya sama seperti behelnya. Nah, untuk jok ini bahannya kasar, tapi bahan luarnya kasar, bahan dalamnya lembut. Gue nggak ngerti tuh gimana tuh. Jadi terkesan dia kalau ada misalnya kita riding jauh ya, dari sini ke Bogor aja, ini gue rasa feel-nya keras, padahal empuk. Nah, untuk penumpang dia nyaman. Penumpang ini so-so lah, tapi kelemahan yang menurut gua, nah dia tuh nggak dikasih karet. Jadi kalau hujan dia bisa berbahaya nih, kayak merosot gitu loh kaki. Silver gini ya, nggak dihitemin, biar gitu terkesan klasik. Untuk CVT warnanya silver. Belakang juga dia belum cakram. Kalau misalnya varian ABS itu belakang udah cakram, tapi untuk ABS-nya itu hanya single channel, hanya di depan. Kalau ini belum ada. Belakang juga sama 12. Look CVT-nya oke lah, so-so lah. Yang paling menarik dari motor ini adalah lampu belakang.
Nih lampu belakangnya cakep nih. Dia tuh udah smoke bawaannya. Dan LED-nya tuh bagus banget. Gua akuin deh. Dan untuk lampu sennya juga keren. Ini kayak lampu belakang mobil ya. Dari kiri ke kanan tuh nyambung gitu loh. Tapi lampu plat nomornya tuh terpisah di sini nih. Tapi nggak apa-apa lah. So-so lah ya. Kita buka. Nah, jadi kapasitas bensin ini 5 liter. Untuk kapasitas tangki ini 16,5 liter. Ini cukup gede ya. Tapi dia tuh slim modelannya. Hanya untuk helm retro aja yang muat. Contoh, warna merahnya lebih menarik helm kayaknya ya. Ini Epic Fail. Oke, ini Instagramnya. Oke. Misalnya kita masukin tuh kan, dia slim tuh. Jadi hanya untuk helm retro aja yang muat. Cukup lah, ini untuk coolant radiator, untuk bahan jok masih agak ke kiri ke kanan. Ini bahannya oke lah ya. Untuk motor seharga 27 juta yang sekarang katanya 28 juta. Di sini ada nomor rangka. Nah, yang ditunggu-tunggu ya. Rangkanya pakai rangka apa? Rangkanya masih pakai rangka ESAF dengan garansi 5 tahun. Tapi ESAF yang sekarang ini sudah dicat dalamnya. Dalamnya itu udah dicat hitam dan catannya tebel. Masalahnya sekarang ESAF itu sama nggak dengan Vario? Sama. Buangannya itu beda nggak? Beda. Buangannya itu di bawahnya itu belum ada di tengah, masih ada di pinggir, tapi diameternya itu lebih gede untuk ngebuang air ya. Tapi kita lihat ketahanan ESAF yang sekarang, apakah masih ada komplain? Yang punya masalah sakit hati sebelumnya beli Vario terus menyesal, itu urusan masing-masing ya. Tapi gua rasa Honda dengan memberikan garansi 5 tahun itu sudah luar biasa. Apakah ini sanggup menyaingi Villano? Sanggup. Apakah ini lebih bagus dari Villano? Gua rasa ini lebih bagus daripada Villano. Untuk varian klasik sekarang di Indonesia ya, itu kita sudah banyak. Cuman untuk perbandingan apple to apple, apakah milih ini atau Vespa, jujur nggak bisa, karena Vespa itu harga 53 juta, sedangkan Stylo itu harganya sekarang 27, sampai dengar-dengar yang ABS tuh naik jadi 32 juta ya? 32 juta. Bagi gua ini adalah versi hariannya Vespa. Jadi kalau misalnya Om nggak tega Vespanya atau punya Scomadi atau punya Royalo itu nggak tega untuk dinaiki harian, belilah Honda Stylo. Tapi tunggu, mungkin kedepannya Honda Giorno akan datang ke Indonesia. Itu sudah pasti, cuman masalah waktu ya. Nah, ini tuh spion nih. Spion tuh modelannya bulat ya, seperti Scoopy kan. Tapi kelemahannya, karetnya itu kalau misalnya pasang spion itu karetnya nggak sampai dalam. Itu aneh sih, kenapa nggak ditutupin gitu ininya. Kalau misalnya hujan, pasti air tuh akan masuk gitu. Tapi jujur ini motor enak banget dipakai, lebih enak dari Vario, lebih kenceng sedikit daripada Vario, lebih nyaman daripada Vario, lebih stylish daripada Vario, lebih fashion daripada Vario. Seperti judulnya Honda Stylo, ini adalah Honda gaya-gayaan, iya gak? Dan gue mau ngucapin thank you bagi yang udah minjemin motor ini. Gue cari jujur motor ini siapa yang punya ya, karena masih jarang. Dan gue dapat pinjaman ini dari Bro Arkan, dari Cikarang, jauh-jauh naik motor ke Cipete ya kan. Thank you bro. Ini orangnya di samping kamera nih. Jadi gue mau minjem buat nge-review ini ya kan. Gitu aja kayaknya review dari gua. Thank you. Ingat, gaya itu keharusan, motor itu pilihan. Gaya otomotif. Kuncinya seperti ini ya. Ini udah di casingin sih sebenarnya. Tapi ini sebenarnya standar bentuknya ya, seperti kompetitor yang lain. Tapi yang Honda punya, kompetitor yang nggak punya itu adalah dia ada alarmnya. Lucu sih kalau dikasih casing seperti ini ya kan.